Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Bu Lilis Tiasi dari SMA Negeri 25 Bandung. Kita akan belajar tentang biologi. Dalam kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi part pertama. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu kita akan menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Nah, kita akan lihat ada dua gambar sebelah kanan dan sebelah kiri. Dari dua gambar ini mana yang sering kita lihat sehari-hari? Betul, bagus sekali. Kita yang sebelah kanan ini kita sering berhadapan atau makan tempe goreng, makan singkong yang sudah difermentasi, oke ya, tape, roti dan keju. Nah, ini ternyata merupakan bioteknologi kira-kira konvensional atau modern. Oke, bagus sekali ya. Ini adalah bioteknologi konvensional yang melandaskan diri pada fermentasi. Sementara yang sebelah kiri kita itu jarang kita lihat dan ini adalah bioteknologi modern. Nah, kita akan selanjutnya lihat apa itu bioteknologi ya. Jadi, bioteknologi adalah bagaimana menggunakan sel, jaringan, virus, bakteri, dan jamur menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menghasilkan jasa dan produk. Ya, mungkin kalian berpikir, Bu kok bisa menghasilkan, kalau produk tadi sudah terlihat ya, menghasilkan hormon, adanya perbanyakan propagasi melalui kultur sel. Tapi kalau jasa apa, Bu Lilis? Ya, ternyata kalau jasa misalnya penggunaan bakteri Pseudomonas itu untuk melakukan jasa bioremediasi menggunakan bioteknologi. Jadi jasa lingkungan ya. Ya, baik, yang berikutnya, jadi kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara bioteknologi modern dan konvensional ya. Jadi kalau yang modern itu peralatan canggih, rumit dan berasal menggunakan teknologi rekayasa genetik. Namun waktu pengembangannya relatif cepat. Cuma ada kelemahannya, peralatannya canggih dan rumit, kemudian belum diketahui bagaimana efek samping, kemudian relatif mahal dibandingkan dengan konvensional yang biayanya relatif murah, instrumennya sederhana sehingga bisa difungsikan atau dikerjakan oleh orang-orang yang dengan tingkat kemampuan kompetensi yang memadai, tidak harus memiliki keahlian canggih dan rumit. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan kehadiran COVID-19. Ya. Nah, kita lihat, ternyata ketika adanya COVID-19 kita mendapatkan vaksin ya, ada vaksin yang hidup dan vaksin yang sudah dimatikan. Vaksin yang hidup yaitu vaksin yang merupakan langsung ya, vaksinnya langsung berarti dia merupakan antigen protein asing yang menyebabkan timbul dari dalam kita penolakan atau antibodi ya. Contohnya vaksin polio, campak, demam kuning ya. Kalau vaksin yang sudah dimatikan jadi kita langsung diberikan antibodi ya. Yang sudah dimatikan. Nah, bagaimana proses pembuatan vaksin? Ya, ternyata ada seeds preparation, mengumpulkan kuman dalam wadah yang disimpan dalam suhu 70 derajat Celcius, kemudian menumbuhkan bakteri atau virus dengan tambahan enzim tripsin, yaitu yang kita sebut tahapan cultivation, kemudian kita harvest, memanen saat bakteri atau virus sudah memenuhi standar, dan kemudian memodifikasi vaksin dari toksin yang sudah tidak berbahaya, kemudian kita purification, dicuci dan dimurnikan sehingga enzim tripsin luruh,
kemudian kita preservation, diawetkan, filling and packaging, ya, dicatat, diarsipkan, lalu dikemas. Ini proses pembuatan vaksin. Dan ini sangat memerlukan keahlian dan peralatan-peralatan yang canggih. Mungkin di antara kalian ada yang nanti akan berkontribusi banyak dari tenaga dan pikiran bekerja di lembaga-lembaga pembuatan vaksin karena kalian lulusan biologi, lulusan S2 bioteknologi ataupun lulusan biologi mikrobiologi. Itu adalah salah satu pilihan karir kita, ya. Nah, bagaimana dengan proses pembuatan vaksin melalui rekayasa genetik? Nah, seperti ini ya. Jadi virus, kita ambil DNA virus, kemudian kita masukkan ke dalam plasmid. Apa itu plasmid? DNA lingkar, DNA di luar kromosom, ekstra kromosom, yang bisa ditambahkan, bisa digunting, kemudian ditempel. Tentu saja menggunting dan menempelnya bukan pakai gunting ya, tapi pakai enzim. Enzim memotong dan menempelkan, ya. Nah, kita enzim ditempel dengan enzim, maka plasmid akan menggabungkan antara lapisan protein virus dengan DNA bakteri menggunakan enzim ligase, ya. Nah, kemudian nanti terbentuklah bakteri yang perbanyak diri menghasilkan protein virus dan kemudian tadi dilakukan tahap-tahapan activation, kemudian purification dan akhirnya menjadi vaksin yang akan diinjeksikan pada manusia dan hewan, ya. Nah, kita akan coba lihat nih ya, latihan soal nih. Perhatikan 3 infografis berikut ini. Ada 1 bayi tabung, 2 produksi vaksin merah putih diproyeksi tahun 2022 akan segera muncul, ya. Kemudian proses pembuatan tempe. Nah, perhatikan infografis ini dan manakah yang merupakan produk bioteknologi serta jelaskan alasannya. Oke. Oh, dengan senang hati kalian menjawab bahwa yang nomor 1 kita lihat bahwa bayi tabung bukan produk bioteknologi, melainkan produk menggunakan teknologi tinggi. Karena tidak ada penggunaan dari bahan hayati, agen hayati melalui sebuah teknologi dan kemudian menjadi produk, ya. Kenapa, Bu? Kan bayi tabung jadinya bayi. Nah, tapi itu kan dia mengambil sperma dan kemudian dimasukkan ke dalam cawan petri di luar, ya. Dan ibu yang sudah dalam ovulasi dikeluarkan ovumnya, kemudian dipertemukan setelah tahap blastula dimasukkan kembali ke dalam rahim ibu. Jadi itu penggunaan teknologi tinggi. Tapi fermentasi dan bioteknologi modern tadi sudah benar, ya. Jadi dengan senang hati kalian menjawab yang betul, ya. Keterampilan serta ilmu apa saja yang harus dimiliki oleh orang yang terlibat dalam pembuatan vaksin, bayi tabung, serta pembuatan tempe. Kalau tadi kita lihat pembuatan vaksin, pembuatan tempe dan bayi tabung, maka keterampilannya adalah keterampilan teknologi mengaplikasi, mengoperasikan peralatan rumit dan canggih. Nah, apa saja ilmu yang harus dimiliki? Yaitu ilmu biologi, bioteknologi, kemudian ilmu fisika, kimia. Nah, jadi walaupun, dan matematik juga ya, jangan lupa.
Walaupun kalian belajar biologi, jangan lupa bahwa kita tetap menggunakan matematika, fisika, kimia untuk belajar. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.